Kita mulai sesi kedua ini dengan diskusi dari Fajriatul. Mudah-mudahan nanti Rili dan Dimas, teman-teman lain juga bisa memberikan komen. Dan saya juga akan mengulas, memberikan masukan kepada Fajriatul bagaimana nanti kelebihan dan kelemahan dari gagasan yang diberikan ini. Tanpa memperpanjang pengantar, saya ingin masuk ke slide terus. Kita sudah kemarin dari ya juga sudah, ini belum hadir ya. Baik, ini dia. Dalam sesi ini Anda boleh off dulu kameranya sambil kita mendengar presentasi dari Fajriatul Barokah angkatan 2019 dari Universitas Siliwangi. Ya benar ya Fajri ya? Baik, kita mulai simak bagaimana gagasan dari Fajri dalam idenya terkait dengan bagaimana mengembangkan industri berbasis agro atau marin di wilayah Nusantara ini. Oke, kita simak bersama-sama. Sari, kelas Ekonomi Industri, Agro dan Marin, Universitas Tengku Umar. Saya berasal dari Universitas Siliwangi. Saya akan mempresentasikan tentang analisis kedelai. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kearifan lokal, hasil pertanian, dan budaya masyarakat yang melimpah. Salah satu yang menjadi produk unggulan pertanian bangsa Indonesia adalah tanaman pangannya. Ketahanan pangan suatu negara dikatakan baik jika semua penduduk dalam suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya. Ketahanan pangan menjadi indikator penting bagi keberhasilan pembangunan negara, di samping pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan penduduk. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang pemenuhannya wajib dipenuhi bagi negara untuk masyarakatnya. Salah satu komoditas tanaman penting di Indonesia adalah kedelai. Kedelai yang dimaksud di sini yaitu Glycine Max atau kedelai yang dibudidayakan, yang merupakan keturunan dari glisin soya atau kedelai liar. Glycine Max ini dibudidayakan di sawah ataupun di ladang kering. Nah, Glycine Max termasuk ke dalam 3 besar komoditas tanaman pangan yang paling penting di Indonesia, selain padi dan jagung. Hasil olahan dari kedelai sangat beragam. Kedelai mempunyai peran penting dalam sumber protein nabati yang sangat berguna untuk peningkatan nilai gizi masyarakat. Keunggulan lainnya yaitu aman serta murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, kebutuhan kedelai semakin meningkat, seperti dijadikan olahan seperti tahu, tempe, kecap, susu kedelai, tauco, obat, bahkan make up. Oleh karena itu, permintaan kedelai menjadi sangat tinggi. Kebutuhan nasional Indonesia tercatat mencapai 2,5 juta ton. Nah, 2,5 juta itu untuk mencukupi kebutuhan yang telah saya sebutkan tadi. Namun, produktivitas petani kedelai nasional didapat mencukupi kebutuhan kedelai nasional. Pada tahun ini, produktivitas kedelai petani hanya mencapai 800.000 ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 2,5 juta ton. Tentunya masih banyak kekurangan yang harus ditutupi atau dicukupkan. Permintaan kedelai yang begitu tinggi ini tidak diimbangi oleh peningkatan produksi kedelai dalam negeri, sehingga masih ada kelebihan permintaan. Jika demand lebih tinggi daripada supply, dapat dikatakan kelangkaan yang menyebabkan harga tinggi, sehingga untuk memenuhi permintaan kedelai tersebut ditutupi dengan kedelai impor. Impor ini merupakan suatu perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean, misalnya ke dalam wilayah pabean Indonesia, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurut Sukirno,
Motif nyata dalam mendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional adalah karena setiap negara tidak menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Negara yang melakukan perdagangan ini dapat melakukan realokasi sumber daya yang dimilikinya secara lebih efisien, sehingga negara tersebut dapat memproduksi suatu barang pada tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang lain. Yang pada gilirannya ini dapat meningkatkan jumlah barang yang akan diproduksi dan dikonsumsi, sehingga kesejahteraan rakyat akan meningkat. Indonesia menjadi negara pengimpor kedelai terbesar di dunia setelah negara China. Nah, menurut BPS ini, impor kedelai Indonesia sepanjang semester 1 tahun 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai dengan 7,24 triliun. Tercatat pada tahun 2010, Indonesia mengimpor 1,7 juta ton, tahun 2011 2 juta ton, tahun 2012 1,9 juta ton, tahun 2013 1,7 juta ton, tahun 2014 1,9 juta ton, tahun 2015 2,2 juta ton, tahun 2016 2,2 juta ton, tahun 2017 2,6 juta ton, 2018 2,5 juta ton, tahun 2019 2,6 juta ton. Dan jika dirata-ratakan, per tahunnya Indonesia mengimpor kedelai sejumlah 2,1 juta ton per tahun. Dari volume tersebut, 70% diantaranya untuk dialokasikan menjadi produksi tempe dan 25% diproduksi untuk tahu dan sisanya untuk produk-produk yang lain. Produktivitas petani yang sedikit ini disebabkan oleh petani hanya bisa memanen setengah dari hasil panen petani impor, dan petani lokal ini harus membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan petani luar negeri. Nah, hal ini tuh disebabkan karena petani Indonesia masih menggunakan cara tradisional secara alami dalam penanaman kedelai, sementara petani luar negeri menggunakan teknik GMO atau genetically modified organism, yaitu sebuah rekayasa genetik untuk menghasilkan organisme yang menghasilkan bibit kedelai yang lebih banyak, lebih besar, dan lebih cepat panennya. Walaupun di Amerika, yaitu negara yang paling besar mengimpor kedelainya ke Indonesia, adalah negara yang mempunyai 4 musim, yang mempunyai musim panasnya lebih singkat dibandingkan di Indonesia. Namun mereka dapat memproduksi kedelai yang sangat banyak gitu dibandingkan dengan Indonesia. Namun jika dilihat dari sisi gizinya, kedelai Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan kedelai impor. Kedelai Indonesia ini masih lebih banyak akan kaya vitamin B12 dan vitamin D. Nah, vitamin B12 dan vitamin D ini ada karena unsur ketidaksengajaan, yaitu ada dari air sungai dan dari tanah serta dari matahari yang menyinari tanaman tersebut. Nah, tanaman Indonesia ini cocok jika dibuatkan menjadi tahu. Jika dibuatkan menjadi tahu, rasanya itu akan menjadi lebih lezat, terus rendemennya lebih tinggi serta resiko terhadap kesehatan cukup rendah karena bukan dari transgenetik. Kalau impor kan dari transgenetik. Namun, jika untuk produksi tempe, ukuran kedelai lokal ini kurang diminati oleh pengusaha tempe. Pengusaha tempe ini lebih milih kedelai impor karena kedelai lokal ini lebih kecil. Kalau kedelai impor itu lebih besar. Dan saat proses pencucian kulit ari dari kedelai ini sudah terlepas jika kedelai lokal. Lalu saat proses peragian ini lebih lama, pengukusannya lebih lama empuk juga, sehingga produksi tempe lebih memilih kedelai impor yang lebih cepat terkelupasnya juga, lebih cepat empuk seperti itu. Impor merupakan sebuah solusi dikala kelangkaan terjadi di dalam negeri. Namun, lain halnya jika sudah ketergantungan seperti Indonesia ini. Nah, ketergantungan ini tentunya berdampak buruk bagi industri kedelai,
terutama petani. Karena ketergantungan ini menyebabkan harga kedelai menjadi fluktuatif dan sulit dikendalikan. Impor tidak hanya tergantung pada jumlah produksi dan pendapatan. Ada faktor-faktor lain yang seperti selera yang sudah dijelaskan oleh Fajri antara industri kedelai dan industri tempe. Nah, daya saing produksi dalam negeri bisa menjadi faktor adanya impor tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan daya saing menurun dan kurva impor akan bergeser ke atas. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki kedelai Indonesia agar Indonesia terlepas dari ketergantungan impor kedelai. Untuk memutus ketergantungan impor di Indonesia, maka langkah yang harus dilakukan menurut saya yaitu memperbaiki kedelai Indonesia dengan cara bioteknologi. Nah, cara yang dilakukan ini dengan mempertahankan vitamin yang ada di kedelai lokal, namun dengan meningkatkan ukuran dari kedelai ini menjadi lebih besar serta kuantitas jumlah panen lebih banyak walaupun dengan jumlah lahan yang lebih sedikit. Cara bioteknologi ini sudah dilakukan oleh pemuda Indonesia yang mempunyai bisnis tempe di luar negeri. Nah, beliau ini menggunakan kedelai Eropa yang besar dengan mencampurkan vitamin B12, bakteri vitamin B12 dan vitamin D pada kedelai tersebut saat proses fermentasi. Nah, maka dihasilkan tempe yang lezat, kaya akan gizi, dan tentunya lebih besar. Alasan lainnya yakni 70% dari kebutuhan kedelai nasional yaitu oleh produksi tempe, di mana produksi tempe ini membutuhkan kedelai dengan ukuran yang lebih besar agar lebih mudah dalam proses produksi tempe. Dengan kita memperbaiki kedelai Indonesia, maka 70% dari kedelai impor ini yang dialokasikan untuk produksi tempe ini dapat dicukupi oleh Indonesia. Maka 70% dari impor akan tertahan, sehingga impor Indonesia akan turun kembali dan petani kedelai akan diuntungkan kembali dengan tidak bergantung dengan harga kedelai dunia seperti itu. Sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kurangnya riset yang saya lakukan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian dari presentasi Saudari Fajriatul Barokah. Kita beri aplaus dulu ya, luar biasa idenya, upayanya menampilkan suatu gagasan yang semaksimal mungkin ya. Sebelumnya mungkin dari teman-teman dari yang lain mungkin bisa ditampilkan videonya. Nafsia, Dimas, dan Rili, silakan diberikan komentar ya. Nafsiah dulu, sudah tampil duluan. Kami berikan waktunya. Silakan Nafsiah. Tentang kedelai ini ada impor, ada teknologi yang sederhana. Kemudian juga boleh komen videonya bagaimana. Apa saja, silakan. Ya, silakan. Mungkin dari aku video Fajri penyampaiannya udah bagus gitu.
nggak terlalu buru-buru, nggak cepet gitu, dan bisa dipahami sih Pak. Udah itu Oke, aja. gitu. Oke. Kemudian Rili, silakan. Terus kontennya, isinya impor, menarik tadi kan, ada industri kedelai dan makanan. Saya sangat bercita-cita ini diterima di internasional, produksi tempe ini. Silakan, apa saja tentang substansi. Ya, kalau menurut saya sudah bagus juga, Pak. Mungkin cuman dari solusinya belum dijelasin lebih detail gitu. Gimana alur-alurnya buat mengimplementasikan tadi bioteknologi ya. Soalnya kan nggak semua petani kedelai bisa gitu. Jadi mungkin itu ya yang lebih dibahas lagi. Gimana caranya biar petani kedelai itu tahu tentang teknologi itu kayak gitu. Oke, bagus. Kedua tanggapan yang berbeda ya. Luar biasa nih masukannya untuk Fajri dari teman-teman. Mungkin satu lagi ya, ada yang ini mau memberikan masukan atau Fajri mau tanggapi dulu? Silakan Fajri. Izin menanggapi yang dari Rili, Pak. Ya, silakan. Kalau yang itu iya, mohon maaf Pak, jadi lupa tidak mencantumkan itu. Jadi kalau rencana kerja sih bukan dari petaninya langsung, tapi kita tuh kayak punya kelompok tani gitu loh. Jadi di kelompok tani itu apa sih kita buat benih padi itu jadi bagus, benih padi astagfirullahaladzim. Maksudnya kedelai itu jadi bagus itu di itu namanya, aduh lupa, kelompok tani itu seperti itu Pak. Ya. Nah, tapi nanya itu mah emang agak sulit Pak, jadi harus memang sudah ahlinya gitu. Kan yang Pak Jadi contohkan yang dari ke tempe itu memang oleh seorang mahasiswa gitu, bukan mahasiswa sih, udah lulus. Dia itu pengusaha tempe yang dijual ke luar negeri gitu Pak. Jadi mungkin harus ada kayak satu, bukan organisasi tapi yang ini mengorganisasikan agar itu tuh kedelai benih kedelai yang sudah di bioteknologi itu bisa menyebar ke seluruh petani di Indonesia gitu Pak. Terima kasih, mohon apabila terlalu berbelit-belit. Begini ya, ada tadi idenya mau impor benihnya, mau ditanamkan karena besar-besar. Ada ide seperti itu. Mengimpor benih dari luar katanya lebih unggul gitu. Ada niatan seperti itu? Kan dia lebih bagus. Masih mute Pak Jadi? Belum ada niatan untuk impor dari luar Pak. Oke. Nanti saya beri responnya. Satu lagi, ada yang mau menanggapi presentasi, mungkin tidak sempat ikut ya tadi. Muni, Saidah Zuhria sudah hadir nih. Selamat bergabung. Habis ini giliran. Ya, ada tanggapannya tentang ide kedelai. Kedelai ini kan ada petani kedelai, ada industri tempe yang dua-duanya itu sangat besar ya potensinya. Bisa lapangan kerja di sini di sektor industri tempe, lapangan kerja di petani. Ya kan kalau dia mau ekspansi supaya banyak supply kedelainya, pakai input produksi, tenaga kerja lebih banyak, lahan lebih banyak, lebih luas. Gimana tanggapannya Zuria? Iya, karena tadi saya tidak mendengar Pak, mohon maaf izin terlambat, nggak mendengar videonya. Jadi mungkin saya ingin bertanya aja, kalau kedelai itu kan harga kedelai beberapa saat kemarin itu sempat naik turun. Nah itu gimana tuh kalau solusinya? Sedangkan kita kalau tujuannya ke luar negeri gitu, yang di dalam negeri saja harganya masih belum stabil gitu. Kalau menurut Fajri gimana? Fluktuasi harga, ya. Fluktuasi harga itu sebenarnya gimana? Kalau harga turun kan malas petani nanam kan. Kalau harga bagus,
Kemudian nanam, mungkin lebih mau nanam yang lain gitu, sayur-sayuran, hortikultura. Kan itu juga satu ancaman bagi industri tempe. Kalau harganya, industri just fine, suka dia kan harga yang ini. Tapi petani ini, nah ada dualistik di sini. Yang harus kita cari solusinya. Gimana menurut Pak Ji? Fluktuasi harga ini? Silakan. Bentar, mohon maaf. Ini maksudnya namanya Zuhria. Zuhria, maaf. Maksudnya Kak Zuhria ini maksudnya Pak Ji tidak diimpor, tidak diekspor ke luar negeri, tapi dengan memperbaiki kedelai Indonesia gitu. Jadi biar kebutuhan petani itu, kebutuhan negara itu ya udah dipasok sama petani dalam negeri gitu. Nah, untuk masalah biaya yang tinggi, memang itu menjadi faktor para petani menjadi enggan gitu menanam kedelai, sehingga mereka lebih realistis itu ganti tanaman menjadi tanaman yang lebih menguntungkan seperti padi, jagung, dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa Fajri ambil bioteknologi, yaitu mengapa Fajri ambil bioteknologi, yaitu biar supaya kualitas yang dari kita itu jadi lebih baik tuh dibanding setara dengan yang ekspor, bahkan lebih menandingi ekspor yang impor gitu. Jadi dengan begitu kan negara nanti nggak perlu ekspor, nggak perlu impor ya. Jadi kedelai petani juga nggak akan sia-sia, gimana sih maksudnya? Pusing aja jelasinnya. Ya, terabaikan ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Fajri atas penjelasannya, yang juga teman-teman lain yang sudah memberikan respon. Saya environment diskusi ini, walaupun di Zoom kita bisa berdiskusi dengan menarik ya, sehingga dapat perspektif baru. Baik, saya ingin menanggapi juga. Pertama, upayanya sudah saya hargai, sangat ini ya, bagus. Terlihat orisinalitas dari idenya itu orisinil. Kurang ini, kurang itu biasa tuh. Kita kan masih belajar. Biasa. Yang penting berbuat dulu, dan saya lihat bagus tadi. Ya, hanya mungkin cara menarasikannya perlu sering-sering. Kalau ada tugas dari dosen-dosen lain di sana, lakukan dengan senang hati. Karena itu kesempatan panggung bagi Anda, kalian semua, untuk bisa menjadi berbicara di depan publik dengan rapi. Ya, itu satu catatan saya. Kemudian yang kedua, dalam menganalisis grafik. Grafik itu kan ada analisis angka-angka dalam tabel. Saya kan udah kasih penjelasan dulu, ada NTP segala macam kan. Kita tidak perlu menyebut dari tahun pertama sampai tahun terakhir satu persatu. Kita lihat saja mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kalau bisa ceritakan sedikit kenapa dia rendah sekali, kenapa dia tinggi sekali. Itu cara membaca grafik. Jadi karena sudah ada grafik, orang bisa lihat aja. Yang perlu kita narasikan yang penting di situ, yang extreme value, yang nilainya dalam tanda petik itu ekstrim. Ini kok jauh sekali, jauhnya tinggi atau jauhnya rendah itu. Itu kita jelaskan. Kan argumennya kita enggak ada, kita enggak lakukan penelitian, kita kutip pendapat dari lembaga-lembaga lain. Itu ya catatan saya tentang bagaimana menjelaskan gambar, diagram, baik itu diagram lingkar, diagram garis, diagram batang, itu ya, dianalisa yang nilai yang ekstrim saja, extreme value ya. Kemudian yang lain saya lihat solusi oke, ya, nanti solusi memang harus banyak baca kita ya. Banyak baca sehingga kita bisa dapat perspektifnya. Tapi ada solusinya, ada bio tadi, di bioteknologikal, kemudian ada bagaimana kita memproduksi tempe di luar negeri, itu
bagus sekali idenya. Tempe kita produksi di luar negeri. Nah, itu kan banyak demand-nya juga, coba diteliti mungkin di luar negeri itu mahasiswa orang Indonesia, atau juga kita bisa mendiversifikasi selera orang asing itu. Ya enak rupanya tempe ini kan. Yang uniknya protein dari karbohidrat itu ya tempe. Itu unik tuh. Protein biasanya dari apa? Dari hewani kan? Dari daging sapi, ikan, ini dari tempe, dari agro. Nah itu kan satu nilai unik kalau orang teman-teman dari manajemen marketing itu sangat suka dengan materi seperti ini. Dia mau jual tuh dengan metode marketing mix-nya gitu ya. Terus sekarang sudah berkembang lagi. Itu unik. Jadi pahami kelebihan dan juga identifikasi kelemahan untuk dikurangi. Bagus sekali idenya, karena ini kuat nih. Kalau ide kedelai ini kuat, terutama dalam menghidupkan rumah tangga petani dan juga menciptakan lapangan kerja di industri tempe yang demand-nya cukup potensial. Kalau bisa menjadi menjadi makanan nasional nih. Makanan nasional yang harus mestinya harus ada di dalam pasar. Suplainya itu harus stabil. Nah kalau stabil suplainya atau bisa ekspansif, itu lebih bagus lagi. Makin semangat petani itu kan. Kalau ekspansif dia cenderung harganya itu naik. Nah, petani semangat ya. Nah, ini peran pemerintah perlu kelembagaan, solusi kelembagaan. Ya. Oke, ini yang bisa saya catat tentang harga ya. Harga merupakan satu variabel penting yang memang harus diamati, dicermati dengan sebaik-baiknya. Baik, masih ada yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, kita closing statement untuk kita beri aplaus pada Fajriatul Barokah dari Universitas Siliwangi atas presentasinya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Sesi ini kita break sebentar, saya perlu cas dulu ini, nanti kita sambung ke presentasi Saidah Zuhri.